bagi menjadi saksi generasi hidup sekarang yang senang dengan motor Vespa itu harus benar-benar meyakinkan untuk generasi berikutnya bahkan bahwa Vespa itu kendaraan yang bisa diturun temurun kan. Kendaraan motor yang legend. Oke teman-teman Vespa Pora, kali ini kita punya kesempatan istimewa. Gue ada di tempat yang asik banget. Ini kali pertama kita ke sini, jadi kita langsung ngobrol sama ownernya dulu untuk cari tahu ini tempatnya apa. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan orangnya, dengan beliau yang ada di samping gua. Oke Om, kita kenalan dulu sama teman-teman. Dengan Om siapa, mohon izin? Perkenalkan, saya Rosid di Bang Lukis. Saya yang pemilik studio Rosid. Saya atas kedatangannya dari Sama-sama. Saya dari Vespa Pora. Silakan kalau mau masuk atau mau lihat-lihat. Nah, teman-teman Vespa Pora, jadi kali ini kita nggak cuma ngebahas Vespa aja, karena tempat ini sangat menarik, banyak barang-barang seni ya Om ya di dalam ya. Dan selain itu juga banyak barang-barang yang relatif kita bisa sebut apa ya, heritage ya. Jadi udah berusia lumayan. Nah Om, sebelum ke sana, jadi tempat ini tuh apa? Ini ada, saya lihat ada semacam kafe juga atau apa sih sebetulnya tempat ini? Ya ini kalau depannya mungkin ada kafe, ada guest house, ada koleksi macam-macam di dalam. Terus ini juga kafenya juga konsepnya saya konsep tradisional dan lebih ke nuansa alami. Terus artefak petani yang ini saya tonjolkan itu. Seperti ini ada tulang, ada lesung. Semua dari ini konsepnya dari belakang, dari saung itu. Jadi nyatu antara saung dan rasanya kafe itu ya jadi satu kesatuan. Jadi makanya disebut sebagai jadi ada semacam dua kesempatan di sini, yaitu satu bisa juga teman-teman yang mau ngopi gitu Om ya. Di sini di studio mau lihat koleksi artefak petani, terus mau lihat galeri. Jadi kalau ada teman-teman yang kesini selain ngopi juga bisa dipersilahkan untuk melihat ada barang-barang seni ada di sini. Nah sebelum untuk tahu lebih lanjutnya kita mulai masuk satu persatu. Kemana dulu Om? Nah jadi buat teman-teman Vespa Pora yang mau kesini, dari pertama lo masuk gerbang pun lo udah disuguhi dengan nuansa vibe yang enak banget dan barang-barangnya sangat menarik gitu ya. Dari tadi di depan udah langsung disambut dengan andong, jarang banget gue masuk ke area cafe atau sejenisnya yang langsung di depannya ada hiasan mulai dari andong. Lalu setelah itu ada barang-barang yang lain, ada tadi sepeda tua sebelah sana. Dan ini ukiran apa nih Om? Ini ukiran Jawa Timur, ini gejok. Jadi saya dapat dulu dari teman saya, sobat saya Pak Oka. Saya dulu ini pintunya pintu biasa, saya pas cerita ke Bapak punya nggak pintu yang untuk di sini, tapi pintu tua gitu. Oh ada, nanti saya lihatin ke Pak Rosi, ya wah oke lah, saya jadi saya pasang aja, saya dipasang. Ini semua ini Oke, jadi udah sangat menarik dari pintunya aja udah menarik. Kita coba masuk satu persatu ke dalam ya. Nah ini langsung ada Vespanya beliau, Vespanya Om Rosid nih. Ya. Ini tahun berapa nih Om? Ini tahun 62, saya dapat ini dari tahun 97. Jadi besoknya mau tahun baru, saya sore-sorenya. Jadi saya ada saudara kebetulan di Solo, di Pekalongan. Waktu ada informasi dari saudara saya, ada yang punya Vespa. Udah lebih dari 25 tahun dia punya Vespa, dari mulai muda sampai udah tua orang yang punya ini tuh. Jadi dari tangan pertama, ya saya lihat ke sana, dari saudara saya itu ke gunung lagi, dari sini mau mungkin ke Lembang gitu. Jadi saya jauh lagi. Pas di sana, pas lihat, wah saya suka, saya beli besoknya langsung. Nah malam tahun barunya saya mau langsung malamnya, tapi harus saya takut apa-apa. Akhirnya besok subuhnya saya baru pulang.
Wow, saya naik dipakai langsung. Oh gitu. Dan ini kayaknya sih nggak dijual Om ya, akan dirawat terus ya? Iya, tahun 97 sampai sekarang kan. Ada banyak kenangan berarti Ya, Om di sini. kenangan sampai dari mulai apel. Apelin Bebek udah pakai motor ini dulu. Ya. Kenapa Vespa itu nggak hanya dinilai secara materi uangnya, karena ada banyak memori atau kenangan juga di situ gitu Om ya. Nah, selain daripada Vespanya, di sini juga kita langsung disuguhin dengan lukisan yang berukurannya cukup besar. Tapi karena gue orang gue masih sangat belajar tentang seni, mungkin minta arahan beliau untuk ngejelasin ini tuh apa, lalu mungkin teknik pengerjaan dan lain-lain. Sama yang paling bikin penasaran, berapa lama ngerjain lukisan sebesar ini? Gimana Om? Ini lukisan tentang apa sih Om? Ini dulu waktu awal krisis kan banyak pengangguran, lapangan kerja susah, jadi seorang juga mau guru apapun ya susah. Jadi akhirnya banyak orang yang bingung, dari hari ke hari tuh hanya bengong dan bingung cari kerja gimana, terus untuk menghidupi keluarga gimana. Jadi awal krisis itu saya menginspirasi saya ingin melukis sosok-sosok orang-orang yang tatapannya kosong, tatapannya yang benar-benar kita mau hidup tuh gimana gitu kan. Itu penuh kebingungan di gitu. sini juga suka ngali dulu kan suka banyak ngali dari kampung, sengaja nyari ini ke kota untuk keluarganya, terus untuk nyari orang yang siapa tahu ada yang nyuruh ke dia, akhirnya dia nunggu yang tidak pasti gitu kan. Akhirnya sampai ngantuk, sampai ini itu di kampungnya juga lahan kan lagi nggak bisa nggarap lahan, kering karena ini ya itu. Nah Om, sedikit saya potong dulu. Untuk melukis seperti ini, apakah Om berdasar atas foto dulu atau hanya inspirasi langsung dituangkan di kanvas tuh? Ada yang langsung, ada yang dari foto gitu. Kadang-kadang saya memang waktu itu banyak kan dari foto sih. Tapi saya lihat langsung situasi dan kondisi saat itu, ya banyak orang yang gitu. Suasana yang hidupnya yang benar-benar pas-pasan gitu, dan besok gimana untuk keluarga gitu. Yang saya tonjolkan itu ekspresi-ekspresinya, lapannya. Nah, satu pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Mengerjakan ini kan sebetulnya satu tema lukisan ya, kiri dan kanan. Ya. Akan tetapi ini adalah satu gabungan lukisan yang berjudul sama lah gitu ya. Butuh waktu berapa lama nih Om? Sekitar bulan. Tapi memang waktu itu nggak fokus. Tapi kadang-kadang sekarang udah ini tunda dulu, garap yang lain. Tapi udah ini mood ke situ lagi. Nah kalau pekerjaan sini sangat bergantung ke mood ya Om? Iya. Soalnya lebih ngolah rasa gitu. Kalau ketika rasanya udah moodnya kurang dan ininya tiba-tiba ada ide timbul yang baru, ya mending bikin baru gitu. Kadang kalau kita paksakan mungkin nanti si soul-nya, jiwanya nggak keluar iya, gitu, malah, dari hasil karyanya. Malah beda, nggak ini apa kita nggak. Nah teman-teman, jadi itu di kiri dan kanan kita ada lukisan raksasa. Ini tentang apa Om? Ini pameran tentang objek bapak saya. Waktu itu saya pameran tahun 2010, ini pameran yang kedua kali, yang objek bapak, judulnya Tubuh dan Kerja. Jadi saya mengekspos tentang bahasa tubuh, antara tulus dan jujur. Hidup itu adalah ketulusan dan kejujuran. Jadi ini harus tulus, benar-benar jujur, tegas. Jadi bapak saya itu dari muda sampai tua itu petani gitu. Oh gitu. Dia tidak pernah kemana-mana, dia petani, fokus di situ, di bidang itu. Benar-benar tulus, ya seberat apapun pekerjaan petani dan dengan tulus, alhamdulillah. Walaupun dia mungkin penghasilannya nggak seberapa, tapi keberkahannya dan usaha dia sampai seusia 94 meninggalnya tuh sehat, alhamdulillah, itu yang tidak ternilai buat saya. Dan saya juga banyak belajar dari bapak, dan pertama penghormatan ke bapak, kedua senang hidupnya. Penghormatan petani, jadi petani itu harus juga bukan cuma bapak saya aja, jutaan petani harus dihargai. Mereka pun adalah pahlawan di melalui cara mereka sendiri. Iya, gitu. Iya. Nah, Om Rosid ini agak sedikit menarik bahwa ayahnya Om Rosid ini ternyata bukan seniman, bukan petani. Jadi Om Rosid ini tiba-tiba muncul sebagai seniman sendiri di keluarga. Iya. Oh, gitu. Saudara laki-laki semua, yang saya anak ke-6, yang lalu itu cuma saya sendiri. Jadi yang lainnya nggak ada.
beda-beda. Kalau kakek nenek sebelumnya nggak ada juga? Nggak ada. Oh. Jadi itu mau udah sama Tuhan tuh saya dikasih talenta, dikasih bekal. Alhamdulillah. Bekal ini saya terus tekuni. Talenta ini bakat saya ditekuni, alhamdulillah bisa hidup. Kesung. Ini memang usianya tua atau dibikin tua? Oh, ini semua barang bekas. Ini nggak mungkin kita kalau bikin baru. Susah ya, nggak mungkin ya. Dan biayanya lebih mahal. Oh gitu. Kalau sekarang kayunya segelondong itu berapa? Terus ongkos pengerjaannya berapa? Dan belum tentu orang bisa ngerjain dibikin seperti ini gitu. Iya, nggak mungkin. Ini kan sampai bolong gini. Tapi Om dapat barang-barang ini dari mana sih Om? Ada orang yang hunting terus nawarinnya saya. Jadi saya nggak harus hunting sendiri, tapi ada orang yang hunting terus nawarinnya saya. Jadi udah tahu saya suka ngumpulin barang ini. Jadi orang itu yang nyarinya gitu. Jadi alhamdulillah jodoh aja gitu, tiba-tiba ya orang nawarin di sini. Nah, kita mulai lanjut lagi ke area semakin dalam. Nah, ini seru juga teman-teman. Jadi sebelum eranya gadget Om, kalau sekarang kan anak-anak kecil aja udah pada sibuk main gadget ya, main HP segala macam. Kalau zaman dulu seru banget. Jadi lu zaman kecil tuh, ini disebutnya apa Om? Congklak. Congklak. Ada membedakan nggak dia punyanya Sunda atau punyanya mana atau gimana Om? Kalau ini sih lebih ke ini ya. Memang congklak tuh di mana-mana ada sih. Di mana-mana ada. Hanya mungkin nanti yang membedakan dari ornamen lah mungkin ya. Ornamen ini mungkin khas mana atau ini gitu kan. Saya juga senemunya aja gitu kadang-kadang. Nah, jadi zaman dulu tuh banyak banget aktivitas atau permainan yang memang lu harus interaksi sama teman-teman lu, nggak kayak sekarang. Lu ngopi bareng, lu nongkrong bareng pada sibuk HP masing-masing. Iya. Ini perlu kita balikin lagi ya. Jadi mungkin unik juga Om kalau kita bikin kegiatan misalkan bikin ya kurang lebih lah mirip semacam apa namanya event yang khusus kita ngenalin kembali budaya-budaya zaman dulu ataupun permainan-permainan zaman dulu yang sekarang udah sulit banget ditemuin kayaknya Om. Ya. Nah ini saya mau memperkenalkan ini nih. Ini dulu saya dapat rumah ini bekas kolam. Yang mana nih? Ini. Area. Ini bekas kolam ini. Oh bawah. Jadi saya dapat rumah ini kan bekas orang, tetangga dibeli. Terus ini bekas kolam. Saya tutup, saya dibikin balai aja. Jadi nggak dibikin kolam. Terus saya bikin balainya nggak mau asal sekedar balai. Saya kebetulan dapat bambu ini bekas rakit yang dulu mah kan orang suka pakai mancing atau pakai apa gitu, rakit yang di danau di danau gitu. Nah, ini udah puluhan tahun kan direndam air. Nah, jadi sampai gini kayak kayu yang erosi gitu. Ada bercak lain-lainnya. Ya, satu karakter dengan ini gitu dengan. Karena mungkin kalau Om pakai bambu yang baru agak sulit nyamainnya karakternya dengan yang frame-nya ini. Jomplang dengan ini jomplang. Ya kebetulan dapat bambu bekas ini jadi nyambung. Terus saya dulu rumah saya kan di kampung pakai gini, pakai bambu. Jadi saya kayak dibawa ke masa lalu, dari masa kecil gitu. Bermemori kembali. Jadi ini juga saya ngumpulin ini karena berasal memori. Kalau bukan hanya sekedar mengikuti orang, tapi saya bahkan mengikuti memori saya waktu kecil. Terus saya sekarang jadi seniman, terus saya digabung. Wah, tapi ada ini ada mirip distro ini di sini. Ini apa? Ini anak saya. Oh gitu. Ini mah saya koleksi terus. Nah, ini banyak orang yang nggak tahu Om. Ini tuh dulu fungsinya apa sih? Ini buat masak nasi, seeng namanya. Seeng namanya. Yang kalau masih pakai dikukus tuh kayak pakai asupan gitu ya. Nasinya dimasukin berasnya atau udah setengah matang dimasukin di situ. Baru dikukus. Jadi kalau era modern sekarang kan bawahnya mungkin panci contohnya gitu Om ya. Kalau dulu kan ini seeng ini apa? Gitu ya. Ya panci. Nah, ini juga ada setrikaan zaman dulu sebelum ada listrik pakai arang lain-lain, seru banget. Tapi ini penasaran sebuah ini kotak apa nih Om? Coba kita lihat. Peti ini udah nggak bisa dibuka. Oh, ini udah nggak bisa dibuka. Dulunya apa nih Om? Jadi tempat nyimpan barang-barang yang berharga di peti ini biasa. Mirip semacam berangkas lah. Ya, gitu. Ada apa lagi nih Om di sini? Wah, ini sangat spesial banget ya. Pada saat lo datang pun lo ngerasain si auranya apa namanya keluar dari si lukisan ini. Ini maaf Om, objeknya siapa? Bapak saya. Oh, Jadi bapak saya pernah membantungan objek bapak yang tadi tangan itu di tangannya yang tadi itu ini wajah bapak. Jadi ekspresi wajah bapak lagi
lagi ngimplang judulnya. Ngimplang tuh antara mikirin atau apa? Agak mikir, agak ngelamun, berpaduan gitu. Ngimplang itu. Tapi ini detail banget ya. Ini mungkin lebih lama lagi Om kerjain. Ya. Pokoknya ini hampir 2 tahun dari 15 karya. Oh jadi total yang Om pernah bikin galeri pameran itu ya. Kurang lebih pengerjaannya 2 tahun. 2 tahun dari 15 karya. Wow, luar biasa. Jadi butuh sangat kesabaran. Kalau ini Om? Kalau ini sekitar 3 bulanan lah. Ini medialnya pensil. Ini saya meminjam ekspresi Kang Opik penyanyi religi. Jadi saya menjamin tangannya lagi gini. Terus saya suka dengan antara ekspresi dan tangan ini. Jadi orang lagi. Jadi ini dilukisnya dengan pensil lukis ya. Wow. Kanvas. Barang-barang juga saya ngumpulin pelan-pelan. Nah banyak juga yang nggak tahu yang sosok ada di sebelah pojok sana itu siapa? Ini Pak Basuki Abdullah. Beliau ini adalah lukis Pak Basuki Abdullah tuh lukis maestro Indonesia angkatan Pak Apandi, Pak Hendra Gunawan, Pak ini senior. Jadi judulnya Sang Maestro. Waktu ini saya diundang sama salah satu galeri di Jakarta untuk mengenang Pak Basuki Abdullah ke-100, jadi ulang tahun ke-100, tapi udah meninggal sih. Nah, diundang, saya punya dapat daun meja, saya mau ingin melukis dia. Oh ini daun meja. Daun meja saya gabung-gabung, ini dapat batu, kayak batu nisan gitu kan, kayu, gelondong dibelah, akhirnya jadi tuan, pakai indukan. Jadi di situ ngalir aja. Nah malah ada telepon jadul juga. Jadi beruntung banget buat lu sekarang yang udah pakai handphone, tinggal klik tombol-tombol satu tombol doang. Kalau dulu lu mau ngapel 0857 udah baru putus baru nyambung teleponnya. Kemana lagi Om kita? Ini ada mesin tik jadul, radio, tape jadul juga. Sambil nunggu Om Rosid lagi ke belakang dulu, ada urusan. Ternyata di sini banyak banget barang-barang seni yang menarik. Ada lukisan tentunya, dan ternyata nggak cuma di media kanvas saja. Om Rosid pun menuangkannya di beberapa media, contohnya kayak ini ya, kayu yang udah tua dia dituangkan di situ juga. Dan tentu banyak artefak-artefak atau barang-barang yang sudah berusia seperti ini tadi kan, lesung lain-lain. Tapi juga di sini adalah lu kayaknya kalau ngopi bisa juga duduk di sini, jadi asik banget memang untuk lu pengen dapat inspirasi. Udaranya masih dingin, masih ada gemerincik lonceng, lu masih bisa dengar, masih hijau, ada suara-suara burung juga, asik banget. Nanti kita lanjut ke area selanjutnya. Nah tadi Om, waktu Omnya ke dalam saya mulai ambil gambar-gambarnya, ternyata Om juga nggak menuangkan hanya di kanvas aja ya, ada yang di area kayu, media kayu ya. Dan banyak perkakas jadul juga di sana. Saya koleksi jadul. Oh gitu. Oh ini tadi yang nanyain apa tadi? Yang pakai pensil. Ya. Jadi ini pensil yang digunakan untuk menghasilkan lukisan seperti ini. Iya seperti ini. Ini memang Om ngelukisnya di sini Om? Iya di sini. Saya kira ada studio khusus gitu, nggak langsung di sana. Di sini saya sering terbuka. Nggak mau ruang tertutup. Kalau di lensa kayaknya gampang banget kelihatannya hanya coret-coret, tetapi gue jamin kalau gue yang bikin akan jadinya kayak pemandangan gunung lagi kayak zaman SD. Kayak yang gampang ya kalau ngeliatin yang memang udah maestro-nya. Om, jadi saya lihat di sini tuh ada banyak meja juga. Jadi yang teman-teman yang mau pada ngopi juga boleh duduk di sini. Iya. Kalau suka kadang-kadang sampai ke sini. Oh gitu. Jadi sengaja saya dibiarkan supaya tamu yang kafe itu bisa menikmati suasana studio saya. Betul. Karena kafe studio Rosid sih. Karena memang bagi anak-anak muda Om, memang kita tuh kurang media pengenalan tentang seni.
Ya. gitu. Apalagi di kota Bandung saya aja baru tahu tempat seperti ini ada baru hari ini gitu. Jadi ini sangat-sangat apa namanya, menarik dan membantu pengenalan karya seni, seni itu seperti apa dan lain-lain bisa di tempat seperti ini. Lalu kita kemana lagi dong? Kadang di atas lukisnya. Gimana kalau kita ke bawah, ada apa di sana? Di bawah ya. Ini kalau lo ngikutin ini mirip agak ada Balinya karena ada pohon apa ini namanya? Kamboja. Kamboja gitu. Nah ini ada saung-saung juga. Enak nih, enak banget. Banyak barang-barang yang mungkin lo sendiri belum pernah nemuin di hidup lo kecuali lo temuin di sini. Ini juga Ini kayaknya Om kalau dibikin tempat foto banyak ya Om ya? sering wedding, foto model atau apa aja di sini. Oh gitu. Foto produk atau apa, pokoknya orang yang pas lihat di sini, wah ini menarik, wah ini Sangat nyambung menarik. ini. Jadi alhamdulillah dengan suasana ini tuh, dengan situasi sekarang, dengan sangat pesat tentang perkembangan teknologi. Ini kan barang Menjadi penyeimbang. tradisional, tapi nyambung itu dalam arti untuk remanding gitu. Betul. Nah gitu. Jadi kebetulan juga kita areanya ada di sekitaran Bandung agak utara sedikit, jadi masih agak adem. Ya. Gitu. Itu enak banget sih. Masih kerasa Bandung zaman dulunya, udaranya masih kerasa. Ya. Gitu. Di sana juga sebelah tuh apa sih? Coet bukan? Oh itu coet. Pendatang, alasan dan segala macam. Tapi kalau yang pengen foto duduk di sini boleh Om? Oh boleh. Yang ngopi juga di sini, udah. Oh gitu, asik banget. Oh, ada tambahan lagi. Alat masak tradisional ada di sini. Ini kalau lo pernah mampir ke apa namanya kampung dapur di kampung zaman dulu kurang lebih di belakangnya itu seperti ini. Ada apa namanya kompor yang masih pakai kayu gitu kan, hawu gitu ya kalau di Sunda. Ada tadi penanak nasi yang tradisional itu dan lain-lain. Ada jagung kering ini udah banget Indonesia zaman dulu banget. Zaman itu untuk benih itu dikeringkan dulu di atas sini, kamu gitu digantung supaya kering. Ini memori waktu kecil itu saya wujudkan inilah kayak waktu saya kecil. Jadi kalau kangen kampung halaman ke situ bawa ke mana? Lalu itu Mengulas lagi memori. jadi lebih asik gitu lebih. Karena orang tua gitu, kampung halaman gitu. Ini Om ngoleksi hal-hal seperti ini tuh butuh waktu yang nggak sedikit kayaknya Om ya? Iya, dari tahun 2006 sejak berdiri saung ini saya pelan-pelan ngumpulin. Oh saung ini berdiri 2006 lalu mulai ngumpulin. Tapi dari awal memang udah dikonsepin visualnya akan menjadi seperti ini mungkin? Enggak, saya ngalir aja. Ngalir aja seadanya? Ngalir aja, jadi saya tuh awalnya ngumpulin aja. Tapi memang niat gitu, tapi setelah akhirnya jadi gini kadang-kadang Tidak terbayang menjadi sebesar ini. iya. Gitu. Tapi Om Rosid di sini kalau ada yang pengen belajar misalkan melukis, apa Om Rosid membuka semacam pendidikan lukisnya atau gimana tuh? Kalau sengaja buka les saya enggak. Kalau orang yang ingin Belajar secara personal, konsultasi atau ada orang tua punya bakat, anaknya punya bakat, terus orang tuanya banyak yang cerita ke saya atau anaknya juga mau ingin belajar ya silahkan, boleh datang dan saya ajari. welcome ya gitu ya. Jadi beruntung banget teman-teman nih yang memang ada di sekitaran Bandung kalau misalkan beliaunya waktunya juga pas, ada yang pengen dikonsultasiin gitu silakan. Jadi Om Rosid sangat terbuka gitu. Kadang-kadang banyak orang tua yang bingung punya anak inginnya dia untuk tidak jadi orang sukses gitu, tapi punya bakat gitu. Punya bakat melukis. Itu kadang-kadang orang tua kok bisa hidup dari karya dari lukisan gitu. Untuk menghidupinya gitu ya. Untuk menghidupi dari hasil karya lukisan.
Ya, contohnya saya dari kampung dari nol, saya punya bekal bakat dan kemauan, alhamdulillah terpenuhi menjadi bukti nyata. jadi Nah gitu, jadi ini mungkin Om Rosid terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama kita. Jadi buat lu yang pengen mampir, Studio Rosid ini ada di area Cigadung ini Om ya? Cigadung Raya Tengah nomor 40. Gitu, ada Cigadung Raya Tengah nomor 40. Di IG-nya juga ada, nanti gue cantumin di deskripsi IG-nya. Nah gitu Om Rosid, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya gitu ya. Semoga sehat selalu, Amin. tetap berkarya, tetap semangat, dan karena ini Vespa Pora jadi tetap bervespa Om. Iya, Vespa itu ya kenangan saya. Gitu. Saya waktu ya dari bujangan sampai saya bisa apel terus sampai sekarang tuh ya Vespa itu inspirasi saya. Gitu. Oke. Bagi Menjadi saksi generasi hidup. sekarang yang senang dengan motor Vespa itu harus benar-benar meyakinkan untuk generasi berikutnya bahkan bahwa Vespa itu kendaraan yang Bisa diturun-temurun kan. kendaraan kendaraan motor yang legend gitu, dalam arti sampai kapanpun itu Vespa itu bakal jadi Gitu. panutan buat semua generasi. Tuh dengar. Jadi bukan hanya kendaraan, lu mesti jaga. Vespa ini adalah hanya kendaraannya saja, tetapi lebih dari sekedar itu bisa menjadi media ke berbagai hal. Apakah lu pengen ngebantu lu biar dapetin inspirasi dan lain-lain, dan mungkin jadi nemenin saksi hidup lu atas sejarah-sejarah yang bakal lu cetak gitu kali ya. Jadi sekali lagi thank you buat teman-teman Vespa Pora udah nyempetin waktunya nonton video ini. Tetap bervespa, tetap semangat, tetap Vespa Pora.